Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Sobat Naratif, setuju nggak sih kalau minyak sawit lebih unggul dari minyak nabati lainnya? Nah, salah satu keunggulan minyak sawit adalah terkait proses pembuatannya yang tidak memerlukan proses hidrogenisasi. Proses hidrogenisasi dapat menyebabkan harga produk 40% lebih mahal karena memerlukan proses yang lebih panjang, energi yang lebih banyak dan bahan-bahan tambahan seperti hidrogen, katalis maupun enzim. Kemudian dari sisi permintaan, produk sawit memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan. Di pasar global, minyak kelapa sawit sudah berkontribusi 59% terhadap market share dunia yang ditunjukkan dengan data ekspor CPO yang memiliki daya saing yang terbaik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Dan secara historis, permintaannya cenderung meningkat secara signifikan. Adanya keunggulan dan eksistensi sawit tersebut turut dibahas dalam pertemuan Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan tersebut. Salah satu topik yang dibahas pada pertemuan yang berlangsung pada Rabu 17 Mei lalu adalah soal kolaborasi dan konsolidasi antar negara produsen minyak sawit. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Laura Suazo Torres berpartisipasi secara virtual. Menteri Airlangga mengapresiasi pertemuan tingkat Menteri CPOPC ke-11 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur ini. Banyak hal yang sudah dibahas. Pertama, mengadopsi Honduras menjadi negara baru anggota CPOPC. Ini menjadi sejarah karena dalam waktu dekat juga akan menambah Papua Nugini sebagai anggota. Para menteri yang hadir pada pertemuan tersebut optimis produksi, permintaan dan harga minyak sawit akan terus tumbuh positif di 2023. Serta industri kelapa sawit akan terus memainkan peranan penting dalam memastikan ketahanan pangan untuk populasi global. Walaupun ada banyak tantangan terhadap industrinya, dan tentunya kami juga melihat tantangan terhadap produknya, baik di Eropa, India, maupun beberapa negara lainnya. Namun kami mengapresiasi CPOPC yang melakukan joint visit antara Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa di akhir bulan ini. Tutur Airlangga Hartarto. Menyikapi perkembangan terkini di Uni Eropa, khususnya peraturan deforestasi Uni Eropa yang berpotensi memberi dampak negatif pada industri kelapa sawit, serta mengecualikan petani kecil dari rantai pasok, CPOPC akan menyelenggarakan misi bersama untuk negara produsen ke Brussels, Belgia, pada 30 hingga 31 Mei 2023 nanti. Misi bersama itu juga akan bertemu dengan para pemain utama industri kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil di Uni Eropa. Produsen minyak sawit mengatakan mereka telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa, termasuk meningkatkan standar sertifikasi minyak sawit berkelanjutan nasional mereka dan meningkatkan standar perlindungan lingkungan dan keamanan pangan. Tetapi Uni Eropa terus memberlakukan pembatasan baru. Presiden Jokowi sendiri akan terus memperjuangkan upaya untuk meyakinkan Uni Eropa bahwa praktek produsen sawit sesuai dengan peraturan baru yang ketat tentang deforestasi. Sebanyak 16 juta orang di Indonesia bekerja di industri kelapa sawit. Indonesia akan terus memperjuangkan ini. Kami tidak ingin melihat adanya praktik diskriminatif, kata Presiden Jokowi. Para menteri tersebut juga menyebutkan minyak sawit akan tetap menjadi bahan baku penting untuk produksi biodiesel, sehingga dapat memastikan ketahanan energi dunia dalam jangka panjang. Meskipun ketersediaan dan pasokan minyak nabati utama masih belum pasti pada tahun ini, namun minyak sawit masih berpeluang tumbuh karena ketersediaan, keserbagunaan, dan daya saing harganya. Minyak sawit tidak hanya penting bagi negara-negara anggota CPOPC, tapi juga untuk dunia. Sobat Naratif, sebagai informasi, pertemuan tingkat menteri tersebut juga diikuti oleh perwakilan Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini sebagai negara pengamat, serta Nigeria sebagai negara tamu. Keempat negara itu menyatakan dukungannya terhadap strategi dan prioritas. Sementara itu, Dewan CPOPC sendiri bertujuan untuk mendukung pengembangan industri dan mengatasi tantangan global seperti ketahanan pangan dan energi terbarukan.
Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat Sobat Naratif di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.